Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Biasa pastinya. Oke, kembali lagi dengan Kak Tata di sini dan dengan Kak Wis di sini. dan dengan Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuh. Aku sebelum itu pengen undang adik-adik untuk bangkit berdiri nih ya. Yuk berdiri yuk, biar semangat, oke? Oke. Oke, mari itu kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan tempat yang Engkau berikan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau hadir, memberi sukacita yang baru Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yeay. Musik. Katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Yesus ya. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ayo katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Katakan ikut ya. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Katakan ikut Yesus ya. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Katakan sekali lagi, kita sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Yes. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. I have decided to follow Jesus. 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 Not turning back. No turning back. Katakan sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to
Tuhan go with me, still I will follow, no turning back, no turning back. Katakan no turning back, 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 no turning back. Yes, benar. Tidak ada orang pun kita tetap mengikuti Yesus. Amin. Kita tetap setia di dalam Tuhan dan itu yang Tuhan mau atas kita. Oke, siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih Engkau beri kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih dalam. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berbahasa roh. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, inilah aku Tuhan, hatiku, yes. Penyembahanku, ku semakin diubah serupa gambarannya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua bukan kuatku Tuhan, bukan karena kuatku,
sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku. Memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Yes, benar Bapak. Biarlah Tuhan kami mengikut Yesus untuk menyenangkan Engkau. Biarlah setiap perjalanan kami Tuhan itu menyenangkan hati Engkau. Kami mau Tuhan serupa dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang tinggal dalam hati kami Tuhan, membentuk hati kami Tuhan. Yes, thank you Jesus. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya iman yang timbul dalam pendengaran Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, biarlah hati kami seperti seorang hamba dan telinga seorang murid. Biarlah ketika Engkau berbicara Tuhan, kehidupan kami Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Semuanya siap dengar firman, katakan amin. Hai adik-adik disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin di online service minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Jadi jangan lupa ya. Yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik Glitter Disciples. Aduh, senang banget Tante Meli boleh berjumpa lagi dengan adik-adik di sore ini ya. Nah, adik-adik, sore ini Tante mau cerita tentang siapa ya? Aha, tentang Ratu Ester. Nah, adik-adik ada yang tahu kisah tentang Ratu Ester? Kalau di Alkitab, kisah Ratu Ester itu ada di mana ya? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Tepat sekali. Kisah Ratu Ester ada di Perjanjian Lama di Kitab Ester, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Ester ini adalah perempuan Yahudi yang tinggal di Persia, adik-adik. Karena orang tuanya sudah meninggal, jadi Ester ini dirawat oleh pamannya yang bernama Mordekai.
ya. Esther ini adalah seorang perempuan yang cantik dan taat. Wow. Nah, jadi waktu itu adik-adik, Esther ini diundang ke istana Raja Ahasiweros bersama perempuan-perempuan lainnya dalam kerajaan itu ya. Nah, karena waktu itu Raja Ahasiweros itu sedang mencari ratu baru, ya, ratu baru. Nah, Esther ini adalah anak yang taat adik-adik. Dia tuh nggak minta yang aneh-aneh gitu seperti perempuan-perempuan lain ya. Jadi Esther itu dengan senang hati mau mentaati nasihat Hegai, si pembantu raja ya. Bukan mencari kesenangannya sendiri gitu. Tapi Esther tuh punya hati untuk mau menyenangkan dan melayani raja. Nah, makanya akhirnya kemudian hati raja jadi suka sama Esther dan raja akhirnya mengangkat Esther menjadi ratu. Nah, Raja Ahasiweros ini adik-adik ya, dia tuh mempunyai seorang panglima bernama Haman yang memiliki kekuasaan besar dalam kerajaan itu adik-adik ya. Haman ini membantu raja memerintah negeri ya. Raja waktu itu menyuruh semua orang sujud di hadapan Haman. Nah, masalahnya ada Mordekai, pamannya Esther tadi di situ ya. Namun Mordekai ini tidak mau sujud di hadapan Haman karena Mordekai hanya akan sujud di hadapan Tuhan ya. Nah, ini membuat Haman sangat marah ya. Akhirnya Haman yang jahat ini bukan saja ingin menghukum Mordekai, tapi juga semua bangsa Yahudi, semua orang Yahudi adik-adik. Kemudian Haman yang sangat marah ini nih, dia memberitahu Raja Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi tidak mematuhi hukum raja ya. Karena itu raja membiarkan Haman membuat hukum baru ya. Pada suatu hari tertentu semua orang Yahudi akan dibunuh. Nah, jahat ya si Haman ya adik-adik ya. Nah, kemudian Mordekai meminta Esther untuk berbicara kepada raja ya, karena berharap raja dapat mengubah hukum Haman dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, awalnya Esther takut adik-adik ya, karena ada peraturan dalam istana bahwa orang yang menghadap raja tanpa undangan itu akan dihukum mati. Hanya kepada siapa saja raja mengulurkan tongkatnya, dialah yang akan tetap hidup adik-adik. Jadi Esther tuh takut, kan dia nggak diundang nih kan, tapi dia harus pergi hadap raja. Kemudian Esther memikirkan tentang orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri terancam dibunuh semua ya kan. Kemudian Esther juga teringat perkataan pamannya si Mordekai ya, bahwa Tuhan mungkin bahkan telah menempatkan Esther di istana raja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi bangsanya sendiri di saat-saat seperti ini gitu kan. Nah, setelah berpikir panjang, akhirnya Esther tahu bahwa inilah saatnya dia belajar yang namanya bertanggung jawab ya. Esther mengerti apa yang diharapkan untuk bangsanya ya. Esther mau komitmen untuk berdiri bagi bangsanya ya. Esther mau melakukan yang terbaik untuk bangsanya sendiri karena Esther tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang besar untuk bangsa Israel. Maka dari itu bangsa Israel jangan sampai punah ya. Jadi adik-adik, waktu itu di kondisi terjepit seperti itu ya, Ratu Esther mengumpulkan semua keberaniannya ya. Dia tidak mencari-cari alasan ya. Kan saya ini bisa dibunuh ya kan. Kan saya seorang ratu. Kan banyak orang lain yang bisa bermohon sama raja. Kenapa harus saya yang disuruh ya kan? Enggak adik-adik. Ratu Esther nggak mencari-cari alasan ya. Kenapa? Karena Esther mengerti dialah yang harus bertanggung jawab atas bangsanya sendiri ya. Nah adik-adik, nggak susah bagi kita untuk melakukan tanggung jawab di saat kondisi oke-oke saja, di saat kondisi baik-baik saja ya. Tapi situasi ini begitu penuh resiko
situasi yang dihadapi Esther ini begitu penuh resiko ya, dan resikonya adalah nyawa Esther sendiri gitu loh. Nah, disinilah karakter tanggung jawab Esther tuh diuji adik-adik. Ya, Esther akhirnya mengambil resiko ya untuk berbicara kepada raja. Bahkan jika itu berarti dia bisa saja dibunuh, kan? Esther meminta semua orang Yahudi dan hamba-hambanya untuk berpuasa bersama dengannya. Ya, jadi setelah berpuasa 3 hari lamanya, Esther mempersiapkan diri dan pergi menghadap raja, adik-adik. Ya, nah ketika dia mendekati raja, ya adik-adik tahu apa yang terjadi? Ini saat-saat yang sangat menegangkan ini. Ya, waktu dia mendekati raja, ya, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ya raja mengulurkan tongkatnya. Apa artinya? Ini artinya raja senang bertemu dengan Esther dan tidak akan menghukum mati Ratu Esther. Nah, raja menanyakan apa yang Ratu Esther inginkan sehingga Ratu Esther mendatangi raja gitu kan. Nah, kemudian Ratu Esther mengundang raja dan juga Haman untuk datang ke perjamuan yang diadakan Ratu Esther. Nah, sebanyak 2 kali Ratu Esther ini mengadakan perjamuan, adik-adik, perjamuan dan mengundang sang raja dan Haman untuk datang ke perjamuannya. Nah, di perjamuan yang kedua ini, ya, ketika raja bertanya apa yang dikehendaki oleh Ratu Esther, ya, nah maka Esther saat itulah memberitahu kepada raja bahwa bangsanya dalam bahaya. Karena hukum Haman, ya, hukum yang dikeluarkan Haman, Esther dan seluruh orang Yahudi dalam kerajaan akan dibunuh. Nah, dan akhirnya adik-adik, di luar dugaan, ya, Tuhan menjawab doa Esther dan semua bangsa Yahudi. Ya, raja marah besar terhadap Haman dan menghukum mati si Haman. Ya, raja membuat hukum baru yang melindungi orang-orang Yahudi, adik-adik. Nah, bahkan orang-orang Yahudi diizinkan untuk membela diri mereka jika ada yang mencoba menyakiti mereka. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Ya, karakter tanggung jawab yang dimiliki dan dipraktekkan Esther kepada Tuhan. Dan keberaniannya untuk berbicara kepada raja menyelamatkan bangsanya. Alih-alih terdapat kematian dan kesengsaraan, justru ada sebuah pesta besar. Orang-orang Yahudi merayakannya dengan begitu sukacita. Ya. Esther ini, adik-adik, dia adalah seorang ratu yang sangat berani dan percaya kepada Tuhan. Seorang ratu yang memiliki tanggung jawab, sangat peduli dengan bangsanya. Ia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sangat dan lebih mementingkan kehidupan bangsanya. Ia berusaha sekuat tenaga dan bahkan berani mati untuk orang banyak. Ya, nah adik-adik, kita semua bisa belajar dari cerita Ratu Esther ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh ini Tante buat contoh untuk keseharian adik-adik di sekolah ya. Nah, misalnya ketika adik-adik diberi tugas misalnya dari guru di sekolah ya, adik-adik disuruh kerjakan halaman sekian dan akan kita bahas bersama di pertemuan berikutnya ya misalnya. Nah, ini kan tugas yang diberikan kepada adik-adik kan, dan adik-adik harus bertanggung jawab nggak atas tugas ini? Harus kan? Nah, lalu bagaimana kalau ternyata adik-adik nggak mengerjakannya gitu? Sudah sampai ke pertemuan berikutnya, adik-adik masih belum mengerjakan misalnya. Nah, gimana coba kan? Nah, apalagi kondisi sekarang kebanyakan dari adik-adik itu sekolahnya online kan ya. Nah, guru-guru kan nggak bisa ngecek langsung tuh pekerjaan adik-adik. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan ketika guru bertanya? Apakah semuanya sudah menyelesaikan tugasnya? Apakah semuanya sudah mengerjakan PR-nya? Nah, apa yang akan adik-adik lakukan? Di sini karakter adik-adik diuji. Apakah adik-adik akan memilih untuk berbohong demi keamanan diri sendiri supaya tidak dihukum? Atau adik-adik
berani untuk mengatakan kebenaran bahwa adik-adik tidak mengerjakan PR-nya, walaupun konsekuensinya mungkin akan dihukum, tapi adik-adik berani bertanggung jawab. Nah, disinilah karakter adik-adik akan diuji nanti. Nah, seperti tadi kita sudah belajar dari kisah Ratu Ester ya adik-adik ya. Ratu Ester bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya, yaitu menyelamatkan bangsanya, ya kan. Walaupun dia tahu bahwa dia ketika menghadap raja tanpa diundang, dia mungkin saja dihukum mati, ya. Tapi Ratu Ester tidak peduli dengan dirinya. Dia nggak peduli dengan kepentingan dirinya, ya. Yang dia peduli, yang dia fokus, itu hanya apa yang benar di mata Tuhan, ya. Apa yang Tuhan mau dia lakukan, itu yang dia pikirkan, ya. Bukan kepentingan diri sendiri, bukan keamanan diri sendiri, tapi dia fokus. Tuhan mau saya lakukan yang mana, gitu adik-adik. Dan akhirnya Ratu Ester mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Yahudi diselamatkan, ya. Nah, kita harus percaya adik-adik, saat kita melakukan yang benar di mata Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas hidup kita. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, amin ya adik-adik ya. Nah, jadi kita mau sama-sama belajar adik-adik dari kisah Ratu Ester ya. Sore ini ya, kita mau belajar bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita mengambil tanggung jawab kita, ya kan? Kita mau melakukan yang benar di mata Tuhan adik-adik. Ya, Tante sudah selesai cerita sore ini. Kiranya cerita Ratu Ester ini memberkati adik-adik semua, ya. Selamat sore adik-adik. Bye bye. God bless you. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya nih? Udah lama ya nggak ketemu sama Kak Meva. Nah, balik lagi sama Kak Meva di sini. Kali ini kita akan masuk ke activity dari minggu ini. Apa aja sih pertanyaannya? Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapakah Ratu Ester? Siapakah Ratu Ester? Pertanyaan yang kedua, di manakah letak cerita Ratu Ester? Di manakah letak cerita Ratu Ester? Pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ratu Ester? Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ratu Ester? Nah, itu tadi adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah menjawab semua pertanyaannya, jangan lupa ya adik-adik untuk foto jawaban adik-adik lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Kerin. Kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat di deskripsi di bawah ini ya. Oke adik-adik, see you next week. Bye-bye. Hai, halo semua. Gimana kabarnya? Udah pada siap belum buat bikin handcraft hari ini? Oke, yang pertama siapin kertas. Yang kedua siapin pulpen dan spidol. Oke, masuk ke cara membuatnya. Yang pertama siapin kertas yang tadi, terus kita tulis ya dengan Yohanes 3 ayat 16. Ayo, udah pada hafal belum sama ayat ini? Oke, dikasih hiasan juga ya supaya lebih bagus. Oke, lebih menarik. Nah, ada awan-awan. Terakhir kasih bintang-bintang. Nah, jadi deh. Hai Dear Little Disciples, kembali lagi ke ayat hafalan hari ini. Hari ini kita akan menghafalkan ayat 1 Tesalonika 3 ayat 12. Yuk kita hafalin. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain,
dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, jangan lupa dihafalin ya adik-adik kalau sudah kirim ke Kak Keri. Bye! Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ingin memberikan beberapa pengumuman nih untuk adik-adik. Akan tetapi sebelum itu kakak ingin mengingatkan kembali nih adik-adik. Adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan dengan domisili adik-adik berada. Adik-adik jangan lupa ya. Pengumuman yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Nah, pengumuman yang kedua, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Adik-adik, untuk aktivitinya adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Nah adik-adik, pengumuman yang selanjutnya adalah mulai tanggal 13 Maret 2022. Untuk pengumpulan aktivitinya, kita akan menggunakan Google Classroom nih adik-adik. Dan untuk kode Google Classroom-nya akan dibagikan menyusul ya adik-adik. Nah adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. God bless you and happy Sunday!